Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, halo Sobat ATR BPN nih, ketemu lagi bareng aku Anso, CPNS dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Laut, di podcast Kebangsaan Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, gelombang 4 Angkatan 30 dari kelompok 1. Oke, di obrolan kali ini kita bakalan ngobrolin topik yang seru banget nih pastinya ya, ditemenin sama mas-mas nih dari kantor pertanahan seluruh Indonesia. Nah, untuk topik obrolan kita hari ini adalah visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Oke, langsung aja. Please welcome narasumber hari ini ada Mas Rifki Rizaldi Prabaswara SSI dari Kantah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Mas Muhammad Sabar SH dari Kantah Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Kemudian ada Mas Adi Siswanto Eskom dari Kantah Kabupaten Banjar, Kalsel. Dan Mas Gian Silvano Hiarich SH dari Kantah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Halo, selamat sore. Halo, sore Halo, juga. halo, sore semuanya. Oke, semoga dalam keadaan baik ya, meskipun sore-sore masih bisa semangat gitu ya, Semangat, ngobrolin semangat. hal-hal yang bakalan kita obrolin gitu. Oke. Tadi kan aku bahas tentang kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia ya. Nah, tentunya itu topik yang luar biasa besar gitu ya. Jadi mungkin aku bakalan fokus ke beberapa titik aja ya, Mas-mas, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Nah, bicara soal bangga berbangsa nih, pasti kita bakalan ngomongin tentang wawasan kebangsaan. Nah, aku mau nanya nih ke salah satu Mas-mas, mungkin Mas Aldi dulu. Mas Adi, sorry. Kalau menurutnya Mas Adi nih, konsep wawasan kebangsaan itu kayak gimana sih? Ya, kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara kita memahami, menyikapi perbedaan yang ada di Indonesia, karena kita hidup di negara yang beragam banget nih, dari suku, agama, budaya, sampai pendapat. Dan buat saya pribadi, wawasan kebangsaan itu bukan cuma teori, tapi bagaimana kita bersikap sebagai warga negara yang peduli, toleran, dan bertanggung jawab, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Berikut dari saya. Oke, thank you Mas Adi. Oke, kalau dengar jawabannya Ya. Mas Adi tadi ya, nyinggung soal keberagaman. Nah, kalau kita ngomongin juga nih soal keberagaman, kita juga nggak bakal jauh-jauh soal Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, sebagai simbol keberagaman di Indonesia gitu. Nah, mungkin sekali ini aku mau ngomong ke Mas Aldi ya. Nah, menyambung yang disampaikan Mas Adi tadi. Nah, kalau menurutnya Mas Aldi nih, hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dengan wawasan kebangsaan itu kayak gimana sih? Oke, makasih Mas Hanso. Untuk hubungannya ya, keduanya jelas tentu berkaitan erat. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika tuh menekankan pada pentingnya persatuan dan keberagaman kan. Sedangkan wawasan kebangsaan ini mengajarkan cara pandang melihat bangsa Indonesia sebagai kesatuan, meskipun terdiri dari perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, dan lain sebagainya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika kan menjadi pedoman bahwa perbedaan harus tetap dipersatukan demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Jadi selain jadi salah satu nilai wawasan kebangsaan, implementasinya Bhinneka Tunggal Ika ini jadi dasar dalam membangun toleransi, persatuan, dan keutuhan. Kalau kita melepaskan Bhinneka Tunggal Ika ini, maka jati diri bangsa itu bakalan hilang dan masing-masing dari kita akan memiliki pribadi yang sentris sehingga tidak tercipta wawasan kebangsaan yang utuh. Itu sih, Kak. Oke, thank you Mas Aldi. Nah, kalau Mas Aldi tadi udah ngobrolin soal hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dengan wawasan kebangsaan. Nah, sekarang aku mau lanjut nanya ke Mas Sabar nih. Kalau implementasinya nih, kira-kira gimana sih implementasi atau penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika di era sekarang? Mas Sabar, silahkan. Baik, terima kasih Mas Anso. Eh, Menurut saya, ya, implementasi Bhinneka Tunggal Ika di era sekarang itu menghadapi tantangan sekaligus peluang yang unik dibandingkan masa lalu ya. Mm-mm. Di tengah arus digitalisasi dan polarisasi sosial, semboyan ini bukan lagi sekedar slogan di pita lambang negara, melainkan strategi bertahan hidup bangsa, di mana dulu konflik antar kelompok biasanya bersifat fisik dan lokal, sekarang gesekan lebih sering terjadi di ruang-ruang digital. Eh,
berikutnya dulu implementasinya sebatas membiarkan orang lain berbeda atau pasif. Sekarang arahnya lebih ke arah kolaborasi, di mana yang dulu era globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika menjadi brand, dan kini Bhinneka Tunggal Ika menjadi brand di mata dunia. Berikut diimplementasikan untuk tantangan inklusivitas saat ini mencakup aspek yang lebih luas dan yaitu inklusivitas tersebut. Kesimpulannya bahwa keberhasilan Bhinneka Tunggal Ika di era sekarang sangat bergantung pada empati digital kita. Tanpa rasa empati saat berinteraksi di internet, keberagaman kita akan terus menjadi sasaran empuk untuk diadu domba. Menurut saya seperti itu. Terima Oke, kasih. thank you Mas Sabar. Nah, I see. Jadi lebih kepada bagaimana kita bersikap di sosial media dan perubahan teknologi juga gitu ya. Oke, lanjut deh ke Mas Gian gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang lebih general gitu ya, ini aku mau lebih spesifik ke situasinya kita gitu ya, sebagai seorang calon ASN. Nah, kalau menurutnya Mas Gian nih, sebagai calon ASN, bagaimana caranya kita bisa menerapkan wawasan kebangsaan di kehidupan sehari-harinya kita nih, Mas Gian, silahkan. Kalau wawasan kebangsaan kita terapkan sebagai CSN yang paling penting kita tahu bahwa kita sebagai CSN mungkin ke depannya kita akan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik. Kalau kita memiliki pemahaman yang baik mengenai wawasan kebangsaan, maka otomatis kita akan loyal dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati, yang bisa menciptakan pelayanan yang adil, transparan, dan tidak ada diskriminatif. Itu juga merupakan bentuk nyata dari cara kita mencintai tanah air. Mungkin itu saya dari saya. Oke, Terima kasih. luar biasa banget nih ya jawaban dari mas-masnya soal wawasan kebangsaan. Jadi gitu ya Sobat TTR BPN. Jadi kurang lebih wawasan kebangsaan itu yang seperti itu gitu ya, seperti yang dijelaskan sama mas-mas tadi ya. Tapi aku juga notice nih, sebenarnya wawasan kebangsaan kalau dengar jawaban dari mas-mas tadi ya, erat kaitannya sama bela negara. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena poin utamanya tadi kalau nggak salah soal bagaimana masyarakat kita sebagai anggota masyarakat juga gitu ya bersikap dan berperilaku yang kaitannya sama menjaga keutuhan bangsa Indonesia gitu ya. Nah, jadi kita mau sedikit sedikit nih ke bela negara. Nah, kalau bicara soal bela negara kan ya, ini kan kita bekerja sebagai pelayan publik gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih kaitannya bela negara sama pelayanan publik gitu? Nah, boleh mungkin dari Mas siapa ya? Mas Adi mungkin, silahkan. Baik, terima kasih. Kalau bela negara yang berkaitan dengan pelayanan publik, menurut saya bela negara itu kelihatan dari cara kita melayani masyarakat sehari-harinya. Contohnya, bagaimana kita melayani pemohon dengan ramah, tidak ribet, tetapi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Menjelaskan ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, salah satu cara kita bela negara dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi buat saya bela negara di layanan publik itu soal menjaga kepercayaan masyarakat kepada kita dengan pelayanan yang baik. Oke, thank you Mas Adi. Paham banget sih, apalagi kayak kita kan kerja di kantor pertanahan gitu ya, yang bersentuhan langsung sama masyarakat. Jadi penting banget nih kita untuk mengedepankan kualitas pelayanan publik untuk sebagai bentuk dari bela negara gitu ya. Oke. Nah, terakhir nih aku mau nanya ke Mas-mas semua gitu ya. Kalau tadi kan Mas Adi menjelaskan lebih spesifik kita sebagai seorang pelayan publik. Nah, kalau kita sebagai pribadi atau masyarakat biasa gitu ya, di kehidupan sehari-hari, kalau Mas-mas sendiri nih, penerapan bela negara seperti apa sih yang Mas-mas sudah terapin gitu ya? Mungkin dari Mas Aldi mungkin boleh. Oke, terima kasih Mas. Kalau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita selaku ASN ya, mungkin yang paling jelas adalah tertib aturan. Karena termasuk juga dengan bela negara, tertib aturan itu. Dengan patuh aturan, kita juga ikut jaga ketertiban, stabilitas, dan kelangsungan negara juga ikut kita jaga. Negara bisa berjalan dengan baik kalau warganya juga taat hukum, termasuk di lingkungan kerja kan. Jadi kalau kita semua udah tahu lah kalau masalah harus disiplin SOP, jam kerja, pulang pergi dan lain sebagainya, kita sudah jelas tentu paham terkait itu. Cuman kadang yang sering kita lupa itu hal kecil kayak memanfaatkan sumber daya dan fasilitas dengan efektif dan efisien.
dan bertanggung jawab tentunya. Jadi misalnya kita pulang kantor itu kita lihat ada AC masih nyala, lampu masih nyala, sudah tidak digunakan, mungkin kita bisa matikan lampu dan AC itu, mulai menghemat dengan listriknya. Seperti itu juga termasuk bela negara juga sebenarnya, karena kita memanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan tidak menghambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi. Itu Oke. hal kecil yang bisa kita terapkan sebenarnya. Thank you Mas Ansel. Oke, thank you Mas Aldi. Nah, itu kalau Mas Aldi tadi ngomongin soal efektivitas dari sumber daya yang kita gunakan gitu ya. Nah, oke, lanjut ke Mas Sabar nih. Kalau Mas Sabar, penerapan bela negaranya sehari-hari seperti apa sih? Baik, terima kasih ya Mas Anso. Sekali lagi terkait bela negara ya, implementasi bela negara itu menurut saya sering sekali disalahpahami hanya sebagai latihan militer atau angkat senjata saja. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, salah satu wujud nyata bela negara yang paling krusial adalah toleransi, yaitu menjaga kerukunan di tengah perbedaan, bukan sekedar etika sosial, melainkan upaya menjaga kedaulatan bangsa dari perpecahan internal. Ada beberapa contohnya, yaitu seperti toleransi dalam kehidupan beragama, toleransi digital, toleransi budaya dan sosial, seperti itu. Jadi, bela negara tidak selalu soal mati demi negara, tapi bagaimana kita hidup secara harmonis demi keberlangsungan negara. Seperti itu. Oke. Oke, thank you Mas Sabar. Nah, lanjut nih ke Mas Gian. Kalau Mas Gian, penerapannya gimana nih sehari-hari? Kalau penerapan saya dalam bela negara itu mungkin salah satunya belanja produk lokal, memakai membeli pakaian lokal, makanan, minuman. Karena setiap kali kita memilih produk lokal, kita sebenarnya lagi bantuin negara kita untuk menjalankan UMKM dan ketika UMKM itu hidup, maka lapangan pekerjaan akan terbuka dan uangnya akan terputar di dalam negeri, bukan di luar negeri. Itu saja dari saya. Oke, thank you Mas Gian. Belanja produk lokal penting ya, UMKM harga mati. Mas Adi ada yang mau ditambahin? Mas Adi punya penerapan yang berbeda mungkin? Kayaknya udah cukup aja deh. Oke, soalnya tadi Mas Adi udah jelasin anu ya, pelayanan publik ya. Oke, thank you semuanya. Iya. Jadi banyak banget nih ilmu yang kita dapatin ya, Sobat ATR BPN soal wawasan kebangsaan dan bela negara dari mas-mas eh, yang berasal dari kantor pertanahan seluruh Indonesia nih ya, luar biasa banget. Eh, karena keterbatasan waktu ya, mungkin segitu dulu obrolan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada mas-mas semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bertukar pikiran di sela kesibukannya. Saya Anso, pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa di podcast kebangsaan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas. Oke, kita tutup sama slogan Kementerian ATR BPN ya. Terima kasih, Mas. Kementerian ATR BPN melayani 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 profesional. profesional, profesional, terpercaya. 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 Oke, thank you. Semangat.